Saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan belasan sosok yang pada saat ini menangkupkan tangannya dengan hormat ke arah Xiao Yan. Mereka tentu saja merasakan ancaman dari token Necromancer yang sebelumnya mengejutkan mereka, melihat semua orang yang pada saat ini menanggupkan tangan kepada Xiao Yan. Tentu saja Xiao Yan pun segera melambaikan tangannya. Dengan marah Xiao Yan pada saat ini berkata bahwa mereka semua bisa pergi karena Xiao Yan tidak akan memaksa mereka, tetapi meskipun begitu mereka bisa datang kepada Xiao Yan ketika mereka ingin mengetahui identitas masing-masing. Xiao Yan pada saat ini khawatir banyak orang telah melupakan pentingnya keberadaan dari aliansi Dou-Xian yang sesungguhnya. Mereka mungkin pada saat ini memiliki status tertentu di aliansi Dou-Xian. Dengan identitas-identitas ini pada akhirnya telah membuat mereka kehilangan jati diri mereka masing-masing. Mereka benar-benar menjadi kuat dan licik dan melupakan apa tujuan mereka. Oleh karena itu pada saat ini sekarang izinkan Xiao Yan memberitahu mereka arti keberadaan dari kelompok bunga ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, semua orang pada saat ini tidak bisa tidak melihat ke arah Xiao Yan. Sudah sejak sangat lama mereka benar-benar ingin mengetahui tujuan kelompok ini didirikan. Pada akhirnya Xiao Yan pun segera berkata bahwa tujuan pembentukan dari kelompok bunga ini sangatlah sederhana. Mereka hanya ada di sini untuk membantu Xiao Yan. Tetapi Xiao Yan pada saat ini memberitahu mereka dengan jelas bahwa Xiao Yan tidak membutuhkannya. Xiao Yan juga bersumpah Xiao Yan tidak akan pernah menggunakan kartu Necromancer tersebut. Xiao Yan akan menyegelnya di sini agar tidak ada yang bisa menyentuhnya lagi, terlebih lagi setelah pertemuan mereka semuanya bisa kembali menjadi orang-orang berpangkat tinggi di aliansi Dou-Xian. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan hanya ingin menekankan suatu hal kepada mereka. Xiao Yan menyarankan mereka untuk tidak melupakan identitas dari kelompok bunga ini. Hal itu dikarenakan mungkin inilah cara yang akan bisa menyelamatkan mereka di masa depan. Selain itu meskipun Xiao Yan pada saat ini hanya seorang Dou-Xian dalam hal kekuatan, Xiao Yan yakin tidak akan lama lagi Xiao Yan akan sejajar dengan mereka atau bahkan melampaui mereka. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan, semua orang pada saat ini benar-benar terkejut. Orang-orang ini telah lama berada di aliansi Dou-Xian dan gaya perilaku mereka pada saat ini telah lama disesatkan. Mereka juga seketika menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini memang benar. Pada akhirnya sosok mereka segera berbicara satu demi satu menyebut nama Yang Mulia. Semua orang ingat mereka pernah menjadi bawahan dari Yang Mulia dan Ming Yue. Mereka bahkan telah bersumpah bahwa hidup mereka adalah milik dari Yang Mulia dan Ming Yue. Pada akhirnya mereka berlutut dan terus-menerus menangkupkan tangannya seolah-olah meminta ampun. Melihat hal tersebut Xiao Yan pada saat ini kembali melambaikan tangannya dan mulai kembali berbicara dengan nada sedikit marah. Xiao Yan berkata bahwa mereka pada saat ini bisa pergi agar tidak membuat banyak orang curiga. Xiao Yan pada saat ini tidak membutuhkan sanjungan mereka karena waktu akan menjelaskan semuanya. Melihat Xiao Yan yang melambaikan tangan, semua orang pada saat ini juga seketika mengerti. Mereka juga menyadari dengan semua orang yang keluar kali ini kebisingan benar-benar telah tercipta. Ada begitu banyak orang yang menyadari keberangkatan mereka dan itu bukanlah hal yang baik jika berita ini menyebar. Pada akhirnya belasan sosok ini pun segera pergi satu demi satu dan meninggalkan Han Sen serta Ji Ye yang tersisa di atas gunung. Melihat orang-orang ini pergi, Xiao Yan pada saat ini melirik mereka dengan perasaan jijik. Xiao Yan pada akhirnya berkata mengapa aliansi Dou-Xian yang didirikan oleh Yang Mulia berubah menjadi seperti sekarang. Mereka benar-benar memperebutkan kekuasaan dan menginjak-ninjak semua makhluk hidup. Orang-orang ini benar-benar memiliki bau yang menjijikan di kujur tubuh mereka. Menanggapi hal itu Ji Ye pada saat ini segera berkata bahwa tujuan dari pembentukan aliansi Dou-Xian sesungguhnya adalah untuk mengelola 3000 alam. Yang Mulia mendirikannya untuk menyeimbangkan sumber daya dan membuat 3000 alam menjadi semakin baik. Namun setelah kematian dari Yang Mulia, perubahan besar telah terjadi di antara kekuatan para Dogat di aliansi Dou-Xian. Oleh karena itu tidak dapat dihindari aliansi Dou-Xian telah berubah menjadi aliansi Dou-Xian yang pada saat ini,
Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa ada begitu banyak hal yang tidak bisa terhindarkan. Sekarang Xiao Yan berada di sini, maka aliansi Dou-Xian tidak akan lama lagi akan siap untuk kembali mengubah dunia. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini, baik Han Sen maupun Ji Ye sedikit bergetar, meskipun keduanya sama-sama lebih kuat jika dibandingkan dengan Xiao Yan. Terlepas dari kekuatan mereka, aura Xiao Yan ini benar-benar membuat Ji Ye dan Han Sen kewalahan. Barulah pada saat ini Xiao Yan mengeluarkan momentum aslinya dan mata mereka pada saat ini sedikit berubah. Tetapi meskipun begitu, Xiao Yan pada saat ini berada di dalam tubuh dari Xiao Feng. Oleh karena itu Xiao Yan benar-benar harus menutupi auranya demi keselamatan Xiao Yan di masa depan. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini Han Sen segera menangkupkan tangannya dengan hormat ke arah Xiao Yan. Han Sen segera bertanya apakah rencana selanjutnya dan apa instruksi Tuan kepada Han Sen. Han Sen akan bertarung sampai mati sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Tuan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum lembut dan menepuk bahu Han Sen sebelum akhirnya segera berbicara. Xiao Yan berkata bahwa saudara Han Sen pada saat ini bisa memanggilnya dengan sebutan Xiao Feng. Panggilan sebelumnya benar-benar sangat aneh terdengar di telinga dari Xiao Yan. Selain itu pada saat ini saudara Han Sen juga seharusnya berpura-pura bahwa apa yang terjadi di sini tidak pernah terjadi. Selain itu dirinya juga pada saat ini ingin bertanya apakah saudara Han Sen tahu berapa banyak orang di anggota kelompok bunga yang menjadi yang mulia. Menanggapi hal tersebut pada saat ini Han Sen pun melirik ke arah Ji Ye dan berkata bahwa sejauh yang dirinya tahu Ji Ye seharusnya menjadi satu-satunya yang mulia yang berada di surga ke-9. Selain itu sepertinya anggota lainnya pada saat ini benar-benar tidak tertarik dengan status tersebut. Apakah pada saat ini Tuan juga ingin menjadi seorang yang mulia? Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan lanjut berkata bahwa hanya dengan menjadi yang mulia Xiao Yan akan dapat meningkatkan statusnya di aliansi Dou-Xian. Xiao Yan pada saat ini perlu memiliki status tertentu di aliansi Dou-Xian untuk bisa melakukan segalanya. Mendengar hal tersebut Han Sen pada saat ini berpikir tampaknya Xiao Yan membutuhkan bantuan untuk melakukan sesuatu. Tampaknya Xiao Yan membutuhkan bantuan dari seseorang yang memiliki pengaruh. Pada akhirnya Han Sen segera berkata bagaimana jika dengan status jenderal miliknya, dirinya adalah seorang jenderal dari aliansi Dou-Xian dengan 10.000 pasukan di bawah komandonya. Oleh karena itu apapun yang perlu Tuan lakukan pada saat ini Tuan bisa mengatakannya kepada Han Sen. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini ingin melakukan semuanya sendiri. Terlebih lagi Xiao Yan juga hanya bisa melakukan semua ini sendiri. Xiao Yan harus memantapkan posisinya secara bertahap di aliansi Dou-Xian. Selain itu Xiao Yan juga ingin tahu apakah Xiao Yan bisa langsung menantang Yang Mulia ke-8. Xiao Yan pada saat ini memikirkan Chu Ling dan niat membunuh Xiao Yan melonjak di dalam hatinya. Xiao Yan tidak akan pernah bisa melupakan telapak tangan yang dilesatkan oleh Chu Ling sebelumnya. Telapak tangan inilah yang pada akhirnya melukai semua orang di tim Fearless pada saat itu. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat ingin membunuh Chu Ling. Terkecuali Ji Ye pada saat ini Xiao Yan benar-benar berniat membunuh Yang Mulia yang lainnya, begitu juga dengan wakil pemimpin. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut Xiao Yan benar-benar harus secara bertahap meningkatkan kekuatannya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Ji Ye menggelengkan kepalanya dan menjawab pertanyaan Xiao Yan yang sebelumnya. Ji Ye berkata bahwa Xiao Yan tidak akan dapat melakukan tantangan lintas level. Xiao Yan harus menjadi Yang Mulia terlebih dahulu atau pergi ke surga ke-8 setelah menerobos ke tingkat Dogat. Dengan begitu maka Xiao Yan memenuhi syarat untuk bisa menantang Chu Ling. Selain itu dengan kekuatan Xiao Yan pada saat ini Xiao Yan juga tidak akan bisa melakukannya. Terlebih lagi Chu Ling juga bukan merupakan Dogat yang terlemah. Dengan begitu maka kesenjangan di antara Xiao Yan dan Chu Ling benar-benar sangatlah jauh. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya karena apa yang dikatakan oleh Ji Ye ini memang benar.
Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa Xiao Yan pada saat ini harus bisa menerobos dengan cepat. Namun meskipun kekuatan dari origin abadi di gunung ini benar-benar sangat besar, Xiao Yan khawatir untuk menerobos ke tingkat Dogat benar-benar tidak mungkin dilakukan di gunung ini. Mendengar hal tersebut, Ji Ye pun pada saat ini merenung sejenak sebelum akhirnya Ji Ye kembali mulai berbicara. Ji Ye berkata bahwa upacara daftar emas pada saat ini akan segera tiba. Jika Xiao Yan bisa menjadi yang mulia, maka Xiao Yan akan mendapatkan setetes darah dewa. Hal itu akan bisa sangat meningkatkan peluang Xiao Yan untuk bisa menerobos ke tingkat Dogat. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan sedikit terkejut dan memandang ke arah Ji Ye. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya apakah Ji Ye bersedia menyerahkan posisi yang mulia kepada Xiao Yan. Ji Ye pada saat ini segera tersenyum sebelum akhirnya lanjut berkata bahwa Xiao Yan telah menyelamatkan hidupnya. Selain itu, Ji Ye juga berhutang nyawa kepada Yang Mulia dan Ming Yue. Sebagai anggota kelompok bunga, Ji Ye benar-benar akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu Xiao Yan. Xiao Yan pun menangkupkan tangannya dan segera mengucapkan terima kasih setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Ji Ye. Ji Ye pun tersenyum sebelum akhirnya Ji Ye lanjut menjelaskan, tetapi posisi dari Yang Mulia ini tidak akan begitu mudah untuk didapatkan. Setahu Ji Ye, banyak orang kuat yang ingin bersaing untuk memperebutkan penguasaan dan posisi Yang Mulia ini. Setidaknya yang terburuk di antara mereka adalah mereka yang telah mencapai tahap menengah dari Dosian Bintang 9. Selama periode waktu ini semua orang benar-benar berlatih dan meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Oleh karena itu pada saatnya tiba mungkin akan ada banyak orang yang berada di puncak Dosian Bintang 9. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya. Xiao Yan berpikir jika banyaknya orang kuat yang akan muncul, bukankah berarti Ma Longming bukan orang kedua setelah Ji Ye? Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada Ji Ye, bukankah jika banyak orang kuat yang muncul, Ma Longming bukan yang terkuat di antara mereka? Ji Ye pun kembali tersenyum dan berkata bahwa dirinya mengenali orang yang bernama Ma Longming ini. Tampaknya dirinya telah menduduki peringkat kedua dalam peringkat kekuatan berkali-kali berturut-turut. Namun sejauh yang dirinya tahu, Ma Longming bukanlah orang terkuat yang berada di surga ke-9. Masih ada orang lain yang lebih kuat dari Ma Longming, tetapi sosoknya benar-benar bersembunyi. Namun Ji Ye yakin ketika berita mengenai Ji Ye yang terluka tersebar, orang ini pasti akan menjadi salah satu pesaing untuk memperebutkan kekuasaan Yang Mulia. Xiao Yan pun mengerutkan kening mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ji Ye. Namun Xiao Yan menyadari jika semuanya berada di kekuatan di tingkat Dosian Bintang 9, Xiao Yan tidak perlu mengkhawatirkannya. Satu-satunya yang Xiao Yan khawatirkan pada saat ini adalah seseorang dengan kekuatan di tingkat Dogat. Di tengah-tengah pemikiran Xiao Yan ini, Ji Ye pada saat ini kembali menjelaskan kepada Xiao Yan. Ji Ye berkata bahwa Xiao Yan harus berada di antara 3 teratas dalam upacara daftar emas agar memenuhi syarat untuk menantang Yang Mulia sebelumnya. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera menanyakan pemikiran Xiao Yan yang sebelumnya. Xiao Yan bertanya, mungkinkah akan ada seorang dengan kekuatan Dogat yang muncul dalam upacara daftar emas ini? Ji Ye pun menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa kemungkinan hal tersebut benar-benar relatif rendah. Bahkan Yang Mulia surga ke-9 juga tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Terkecuali seseorang menerobos Dogat di dalam pertempuran, hal itu akan dianggap sah, tetapi kemungkinan hal tersebut benar-benar sangat kecil. Xiao Yan pun tersenyum dengan penuh percaya diri dan bergumam, selama tidak ada kekuatan Dogat itu tidak akan menjadi permasalahan besar bagi Xiao Yan. Ji Ye pun terkejut mendengar rasa percaya diri yang sangat besar yang baru saja diungkapkan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini memikirkan bagaimana cara Xiao Yan meningkatkan kekuatan dengan cepat. Xiao Yan teringat mengenai jantung api dan Xiao Yan pada saat ini berniat untuk menanyakannya kepada Han Sen. Xiao Yan pun menoleh dan bertanya kepada Han Sen apakah saudara Han Sen mengetahui mengenai jantung api. Xiao Yan pada saat ini benar-benar ingin mengetahui informasi mengenai lokasi dari jantung api.
Han Sen pun mengangguk beberapa kali dan berkata bahwa jantung api ini adalah salah satu asal mula dunia. Dirinya telah mendengar mengenai jantung api ini tetapi informasinya sangat kabur, karena Tuan membutuhkannya secara alami. Dirinya akan melakukan yang terbaik untuk mencari informasi mengenai jantung api ini. Xiao Yan pun mengangguk dan tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Han Sen. Xiao Yan pun segera berterima kasih sebelum akhirnya berkata bahwa sepertinya semuanya telah diselesaikan. Namun ketika Xiao Yan hendak memerintahkan Han Sen untuk pergi pada saat ini Xiao Yan segera teringat sesuatu. Xiao Yan teringat sosok dari Zhang Min dan Xiao Yan berpikir dengan status dan reputasi dari Han Sen tampaknya Han Sen pada saat ini akan bisa menangani permasalahan tersebut. Untuk sementara waktu ini Xiao Yan benar-benar tidak ingin bertemu atau bahkan berhadapan dengan orang itu. Pada akhirnya Xiao Yan berkata kepada Han Sen bahwa ada satu lagi yang ingin Xiao Yan katakan kepada Han Sen. Han Sen pun menganggukkan kepalanya dan Xiao Yan pada saat ini segera menjelaskan tujuannya. Xiao Yan menjelaskan bahwa ada satu orang dan Xiao Yan ingin meminta Han Sen membantu Xiao Yan mengenai orang tersebut. Tolong peringatkan orang tersebut dan katakan kepadanya untuk tidak mengganggu Han Feng lagi. Nama orang ini adalah Zhang Min dan Xiao Yan pada saat ini sangat meminta tolong kepada Han Sen. Ji Ye dan Han Sen pada saat ini sama-sama mengungkapkan keterkejutan ketika mendengar nama dari Zhang Min. Seolah-olah pada saat ini mereka sangat familiar dengan orang tersebut. Keduanya memandang aneh ke arah Xiao Yan dan bertanya mengapa dirinya mengganggu Tuan. Xiao Yan pun terbatuk 2 kali dan pada saat ini benar-benar merasa sangat malu. Bagaimanapun identitas Xiao Yan ini adalah Xiao Feng. Masa lalu Xiao Feng secara alami adalah sejarah bagi Xiao Yan. Xiao Yan diam-diam mengutuk di dalam hatinya karena sejarah ini benar-benar sejarah yang sangat terhina. Ini adalah sejarah dan pengalaman yang sangat memalukan jika diingat oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya hanya bisa tersenyum pahit dan berkata bahwa masa lalu ini benar-benar terlalu menyakitkan untuk diingat kembali. Oleh karena itu pada saat ini dirinya hanya ingin memohon kepada saudara Han Sen untuk melakukannya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Han Sen juga pada saat ini tersenyum pahit dan berkata bahwa dirinya akan mencoba yang terbaik. Jika tidak berhasil dirinya juga akan melakukan kepadanya secara diam-diam. Sejujurnya wanita ini juga benar-benar telah melecehkan Han Sen. Tampaknya pada saat ini Tuan dan Han Sen benar-benar berada di dalam perahu yang sama. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya di tengah-tengah kebingungan. Ternyata nama dari Zhang Min di surga ke-9 benar-benar sangat terkenal dan korbannya sudah sangat banyak. Sementara itu Han Sen pada saat ini kembali menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan hingga akhirnya pergi. Hanya ada Xiao Yan dan Ji Ye yang pada saat ini tersisa di puncak gunung. Xiao Yan pada saat ini segera berkata kepada Ji Ye bisa Xiao Yan berlatih di sini. Ji Ye pun memandang ke arah Xiao Yan dengan serius sebelum akhirnya Ji Ye pada saat ini segera berkata tentu saja itu bisa dilakukan. Tetapi pada saat ini sepertinya Xiao Yan harus mandi bersama dengan Ji Ye. Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut dan bertanya-tanya apa yang diinginkan oleh wanita ini. Xiao Yan berpikir tampaknya Ji Ye pada saat ini ingin melihat apakah ada tato bunga di tubuh Xiao Yan. Xiao Yan pada akhir-akhirnya segera berkata kepada Ji Ye agar Yang Mulia yakin bahwa Xiao Yan tidak memiliki tato bunga di tubuhnya. Ji Ye pun menganggukkan kepalanya dan tersenyum dan berkata bahwa dirinya percaya dengan apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, tetapi tempat yang dirinya sebutkan bisa sangat membantu Xiao Yan untuk berkultivasi. Kebanyakan orang tidak bisa masuk oleh karena itu izin dari Ji Ye benar-benar diperlukan untuk berkultivasi. Dengan begitu mereka hanya bisa pergi bersama-sama untuk melakukan kultivasi. Dengan cara seperti itu mungkin Xiao Yan benar-benar akan dapat menerobos dengan cepat di tengah-tengah kemacetan ini. Xiao Yan pun mengangkat alisnya karena terkejut dan bertanya apakah itu memang benar. Ji Ye pun mengangguk dan berkata tentu saja itu memang benar. Itu adalah tempat yang tidak pernah bisa dikunjungi oleh kebanyakan orang di Gunung Sumber Roh ini.
Xiao Yan merasa sangat senang tapi Xiao Yan pada saat ini benar-benar merasa sangat malu jika harus mandi bersama dengan Ji Ye. Pada akhirnya Xiao Yan tersenyum pahit dan bertanya bisakah mereka mandi secara terpisah. Xiao Yan benar-benar malu dan Xiao Yan pada saat ini tidak bisa melakukan hal tersebut. Ji Ye pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan mengapa Xiao Yan merasa malu. Bukankah Xiao Yan telah melihat semuanya dengan penuh semangat ketika Xiao Yan membakar pakaian Ji Ye dengan api? Terlebih lagi apa yang ditakutkan oleh seorang pria dewasa di hadapan sosok Ji Ye? Sebaiknya pada saat ini mereka harus segera pergi untuk menyingkat waktu. Setelah berbicara Ji Ye pun segera memegang bahu Xiao Yan dan pada saat ini sosoknya bergegas pergi. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam melihat Ji Ye yang pada saat ini membawa Xiao Yan pergi dengan paksa. Pada akhirnya baik Xiao Yan dan Ji Ye pada saat ini sudah memasuki kolam dan mandi bareng-bareng. Xiao Yan pada saat ini duduk bersila di dalam kolam dengan tubuh bagian atas yang telanjang. Xiao Yan duduk di dalam air tetapi Xiao Yan pada saat ini masih mengenakan celana. Sementara itu Ji Ye pada saat ini berbaring terlentang di dalam kolam seolah-olah dirinya sangat menikmati mandi kali ini. Melihat Ji Ye yang pada saat ini sangat rileks, Xiao Yan juga pada saat ini segera menyadari adanya sesuatu. Xiao Yan menyadari bahwa tempat ini memang merupakan mata air spiritual dengan origin abadi yang murni yang mengalir di dalamnya. Hanya dengan duduk bersila di dalamnya saja Xiao Yan dapat merasakan bahwa origin abadi ini terus-menerus mengalir masuk ke dalam tubuh Xiao Yan. Tanpa Xiao Yan menyerapnya origin abadi pada saat ini benar-benar terus-menerus mengisi masuk ke dalam tubuh Xiao Yan. Terlebih lagi origin abadi di sini juga benar-benar lebih kaya jika dibandingkan dengan gunung berapi ke-9. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini masih merasakan bahwa penyerapan ini masih sangat kurang. Memikirkan hal ini Xiao Yan pada akhirnya teringat sesuatu sebelum akhirnya sosok Xiao Yan segera keluar dari kolam. Xiao Yan dengan cepat mengenakan pakaiannya dan Xiao Yan bergegas pergi. Apa yang dilakukan oleh Xiao Yan ini seketika mengejutkan Ji Ye dan Ji Ye bertanya-tanya apa yang akan dilakukan oleh orang ini. Sosok Xiao Yan pada saat ini segera melesat dengan kecepatan tercepatnya menuruni bukit. Keluarnya Xiao Yan dari gunung ke-9 ini juga seketika membuat heboh Ma Longming yang berada di gunung ke-8. Ketika Ma Longming menutup matanya dirinya bisa merasakan aura yang kuat yang pada saat ini melesat. Tanpa sadar dirinya pun segera membuka matanya dan menatap ke arah langit dan dirinya melihat sosok Xiao Yan yang melesat. Dengan dipenuhi keterkejutan Ma Longming segera berkata sungguh sangat sial Xiao Feng ini benar-benar masih belum mati. Dirinya benar-benar berhasil keluar dari gunung berapi ke-9 dengan selamat. Ma Longming bertanya-tanya di dalam hatinya bagaimana mungkin Xiao Yan bisa selamat setelah keluar dari gunung ke-9 yang merupakan tempat terlarang. Namun Ma Longming pada saat ini segera menekan pemikirannya ini dan Ma Longming benar-benar lagi nanggung. Ma Longming pada saat ini hanya selangkah lagi menuju ke puncak Dousian bintang 9 dan dirinya benar-benar harus fokus. Pada akhirnya Ma Longming kembali menutup matanya dan mulai melanjutkan proses pelatihannya. Pada akhirnya Ma Longming pun berhasil menenangkan diri tetapi setelah beberapa saat sosok Xiao Yan pada saat ini kembali melesat di atas kepala dari Ma Longming. Mau tidak mau setelah merasakan aura yang familiar ini Ma Longming kembali membuka matanya dan menatap ke arah Xiao Yan yang melesat. Melihat sosok Xiao Yan yang pada saat ini kembali Ma Longming pada saat ini benar-benar merasa sedikit curiga. Ma Longming berpikir mungkinkah larangan di gunung ke-9 ini hanyalah sebuah karangan. Terlebih lagi Ma Longming juga menyadari bahwa origin abadi di gunung ke-9 jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan gunung ke-8. Jika Ma Longming bisa berlatih di gunung ke-9 hal itu benar-benar akan dengan cepat meningkatkan peningkat kekuatan Ma Longming. Ma Longming pun menggertakkan giginya dan berdiri dan bergumam di dalam hatinya sungguh sangat sial jika ini terus berlanjut. Dengan Xiao Feng yang berlatih di gunung ke-9 Ma Longming pasti akan dikalahkan olehnya. Tampaknya dirinya pada saat ini harus mencoba untuk berlatih juga di puncak gunung ke-9. Pada akhirnya Ma Longming memantapkan diri untuk segera menyusul Xiao Yan dan sosoknya seketika melesat.
Ma Longming pada saat ini mengikuti Xiao Yan hingga pada akhirnya sampai di puncak gunung ke-9. Ma Longming pada saat ini melihat sosok Xiao Yan yang menghilang di balik gunung di tengah-tengah awan yang tebal. Ma Longming pun berhenti sejenak dan pada saat ini Ma Longming bisa merasakan sumber origin Qi yang sangat kuat, namun bersamaan dengan hal tersebut terdengar suara samar di telinga Ma Longming. Suara tersebut berkata jika berani mengambil satu langkah lagi ke depan maka dirinya benar-benar akan segera berakhir dengan kematian. Mendengar hal tersebut Ma Longming pun segera menangkupkan tinjunya dan meminta maaf sebelum akhirnya berkata bahwa dirinya tidak tahu tempat ini terlarang. Menanggapi perkataan dari Ma Longming ini suara itu kembali terdengar ketika memerintahkan Ma Longming untuk pergi dari sini. Ma Longming pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa dirinya akan pergi sekarang. Ma Longming pada saat ini hanya bisa menggertakkan gigi dan Ma Longming pun segera pergi. Ma Longming pada saat ini hanya bisa bertanya-tanya mengapa Xiao Yan bisa masuk dengan mudah ke gunung ke-9. Pada akhirnya Ma Longming kembali duduk bersila di gunung ke-8 dan melanjutkan pelatihannya di bawah perasaannya yang sangat dipenuhi amarah. Sementara itu di sisi lain pada saat ini di belakang gunung ke-9 banyak dentuman dan gemuruh yang terjadi. Pada saat ini ada gelombang petir dan guntur yang dalam yang sangat banyak. Gumpalan aroma obat juga pada saat ini segera tersebar di sekitar gunung puncak kesembuhan. Ternyata alasan Xiao Yan pergi tiba-tiba sebelumnya ketika mandi dengan Ji Ye adalah Xiao Yan membeli bahan obat di paviliun. Hal itu bertujuan agar Xiao Yan bisa kembali memurnikan pil pengumpul jiwa untuk mempercepat penyerapan origin abadi. Xiao Yan tahu betul di dalam hatinya bahwa meskipun sumber origin abadi ini sangat kaya, tetapi penyerapan itu benar-benar masih kurang bagi Xiao Yan dan Xiao Yan harus menggunakan pil tersebut. Pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini memurnikan ramuan yang sebelumnya Xiao Yan murnikan. Xiao Yan pada saat ini benar-benar ingin meningkatkan kekuatannya dengan sangat cepat. Xiao Yan harus menyelesaikan semua dendam yang pada saat ini berada di dalam hati Xiao Yan. Selain itu selain dari Chu Ling yang merupakan penguasa dari surga ke-8 masih ada beberapa orang dan Xiao Yan harus segera menyingkirkan mereka. Selain itu Xiao Yan juga pada saat ini teringat bahwa Dewa Petir merupakan guru Xiao Yan dan dirinya juga telah terbunuh oleh orang dari aliansi Dosian. Bagaimanapun juga Xiao Yan adalah murid dan pewaris langsung dari Dewa Petir. Oleh karena itu Xiao Yan tentu saja harus membalaskan dendam dari gurunya. Dewa Petir pernah berkata mengenai pria yang bernama Jin Wuye. Orang inilah yang disebutkan bertanggung jawab atas kematian dari Dewa Petir dan dirinya adalah pelaku utamanya. Xiao Yan juga pada saat ini menyadari bahwa orang tersebut sepertinya memiliki kekuasaan yang kuat di dalam aliansi Dosian. Menurut informasi yang didapatkan oleh Xiao Yan sebelumnya mengenai keluarga Jin ini menikmati posisi yang makmur di aliansi Dosian. Selain itu ada juga anggota keluarga Jin yakni Jin Tianlong yang merupakan yang mulia di surga pertama di aliansi Dosian. Xiao Yan menyadari bahwa reputasi dari keluarga Jin ini benar-benar tidak akan dapat dengan mudah digoyang dengan paksa. Satu-satunya cara adalah Xiao Yan benar-benar harus segera meningkatkan kekuatannya dan naik ke puncak secara perlahan. Dengan memikirkan hal ini Xiao Yan pada akhirnya segera memaksimalkan semua kemampuannya. Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar terfokus dalam proses pemurnian. Kemampuan Xiao Yan memurnikan pil ini pada saat ini menjadi semakin mahir. Hanya dalam waktu beberapa puluh hari Xiao Yan pada saat ini sudah bisa memurnikan sekitar 250 butir. Selain itu banyak juga pil lightning yang sebelumnya telah dihadapi oleh Xiao Yan. Dengan keberadaan pil lightning ini tubuh guntur dewa kuno milik Xiao Yan juga pada saat ini semakin diasah. Kekuatan tubuh Xiao Yan juga secara bertahap semakin meningkat. Selain itu dengan bantuan pil lightning selama Xiao Yan memurnikan pil pada saat ini guntur merah di tubuh Xiao Yan sudah menjadi sangat banyak dan totalnya ada 15. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini masih jauh untuk sampai ke puncak dari tubuh guntur dewa kuno ini. Setidaknya Xiao Yan membutuhkan 90 guntur merah di tubuhnya untuk bisa menguasai tingkat ketiga dari tubuh guntur dewa kuno.
Xiao Yan pun menekan pemikirannya ini sebelum akhirnya Xiao Yan segera memutuskan untuk melakukan pelatihan. Dengan total 250 pil ini Xiao Yan memiliki kepercayaan diri untuk bisa menerobos. Pada akhirnya Xiao Yan segera kembali duduk bersila di dalam kolam dan Xiao Yan pada saat ini memusatkan pikirannya. Pada saat ini pusaran air segera terbentuk di sekitar Xiao Yan ketika Xiao Yan merasakan origin abadi yang mengalir masuk ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa saat menghela nafas Xiao Yan pada akhirnya tanpa banyak basa-basi segera mengkonsumsi pil pengumpul jiwa. Bersamaan dengan pil yang larut di dalam tubuh Xiao Yan pada saat ini pusaran yang sangat besar kembali terbentuk. Xiao Yan pada akhirnya menyerap origin abadi yang berada di sekitar dengan gila-gilaan. Xiao Yan pun sedikit tercengang merasakan kekuatan dari sumber origin abadi yang pada saat ini diserap oleh Xiao Yan. Xiao Yan berpikir dengan cara ini Xiao Yan benar-benar akan segera melewati kemacetan dan menerobos ke kamar janda pirang samping warung Bude Yanti.